Oke, teman-teman, nyambung nggak nih ya? Coba gue tes dulu. Oke, nyambung ya. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi nih ya bersama Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia nih ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, sebentar saya naikin dulu. Dan seperti biasa guys ya, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, supaya nggak salah ya, bahwa semua video yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua ya. Teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pembajakan lu gitu. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Nah, Awan akan tersedia gratis dan langsung teman-teman ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa ya. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya. Di bulan Juni ini kita ada mini course terbaru ya. Ada mini course terbaru mengenai strategi menghadapi oknum pajak ya pada SP2DK dan pemeriksaan pajak. Dan ada bonus webinar online hari Sabtu nih, Sabtu besok nih ya. Nggak terasa waktu ya. Sabtu besok tanggal 21 Juni, teman-teman bisa segera daftar ya di website www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com websitenya ya. Nah, nanti di mini course ini teman-teman akan dapat video pembelajaran bagaimana cara menghadapi oknum petugas pajak ya. Nah, juga ada template surat balasan terhadap SP2DK dan kemudian juga surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak ya. Oke guys ya, segera manfaatkan masa promo ini. Tinggal teman-teman masuk aja ke websitenya ya, www.siapatakutpajak.com. Silakan daftar di sana untuk bergabung dan ada bonus diskon spesial juga buat teman-teman nanti yang nanti akan bisa bergabung menjadi membership lifetime kita. Oke teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kalau ada yang mau tanya silakan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebelum kita diskusi, gue akan sampaikan dahulu nih informasi terbaru yang kita ketahui di minggu ini ya, minggu kemarin lah ya. Oke, ini dia. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya, luar biasa menarik ini ya. Jadi tiba-tiba kemarin Sri Mulyani merombak banyak sekali orang-orang di Kementerian Keuangan, terutama di DJP ya, DJP Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini gue mau mencermati orang-orang yang gue kenal aja ya teman-teman ya, yang gue tahu ya, yang gue tahu dan gue kenal. Yang pertama adalah di nomor 5 nih. Di nomor 5 ini ada Ibu Rosmauli SHLM. Ini gue nggak kenal dia ya, gue nggak kenal dia adalah kepala KPP atau Kanwil di Lampung. Kemudian sekarang dia berubah nih menjadi Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Dia ini menggantikan Dwi Astuti teman-teman ya. Dia menggantikan Dwi Astuti yang banyak bikin blunder, yang banyak bikin masalah kemarin ya ketika dia menjadi Direktur Penyuluhan. Sekarang Rosmauli menggantikan. Kita sih berharap Rosmauli ini tidak menjadi orang yang menggantikan keblunderan dari si Dwi Astuti tadi ya. Mudah-mudahan ini orang yang benar ya. Kemudian Pak Nel Maldrin Nur. Pak Nel Maldrin Nur ini sebelumnya adalah Direktur Penyuluhan, kemudian dia berpindah entah kemana, kemudian sekarang dia masuk ke sini. Sekarang dia masuk ke Direktur Intelijen Perpajakan ya. Direktur Intelijen, luar biasa Pak Nel ya. Kemudian Dwi Astuti nih, Dwi Astuti SHMEC ya. Dari awalnya dia kepala penyuluh, Direktur Penyuluh, sekarang berpindah ke Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Luar biasa ya. Jadi ini adalah lahan yang sangat-sangat basah teman-teman ya. Luar biasa ya, Sri Mulyani betul-betul memberikan hadiah luar biasa kepada Dwi Astuti supaya dia bisa dapat lahan basah sekali ya. Tetapi apakah si Dwi Astuti ini
akan betul-betul bisa menjadi seorang koruptor yang profesional di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2? Kita tidak tahu teman-teman ya. Tapi mari kita lihat ya, apa sih ciri-ciri oknum koruptor profesional di sebuah Kanwil di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada ya, ini Konoha teman-teman ya, ini semua cerita Konoha ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada yang namanya koruptor ya. Jadi kalau Dwi Astuti ini mau belajar menjadi seorang koruptor profesional, itu dia mesti belajar dari tahapan pemeriksaan. Jadi kalau di negeri Konoha itu pemeriksa pajak itu langsung nembak angka itu nggak kira-kira ya, sangat-sangat tinggi yang tidak masuk akal, yang bikin orang muntah darah, yang bikin orang pingsan gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa negosiasi gitu ya. Jadi orang langsung ditembak angka 10 miliar contohnya. Ya udah nanti orang negosiasi. Nego-nego ya dapat angka 3 miliar lah ya atau 4 miliar gitu ya. Nah, itulah cara-cara kerja oknum koruptor profesional di negeri Konoha ya. Gue sih berharap ya Dwi Astuti tidak begitu ya. Gue berharap dia bisa menjadi Kakanwil yang profesional, bukan seorang koruptor yang profesional ya. Yang kedua adalah ciri-ciri dari oknum koruptor profesional itu kan dia kepala kanwil ya. Kepala kanwil itu kan biasanya ngurusin keberatan. Nah, keberatan juga sama. Dia akan melindungi teman-teman dia di oknum-oknum pajak di KPP ya. Dia akan menguatkan putusan dari hasil pemeriksaan di KPP-nya tanpa melakukan pemeriksaan dengan benar. Nah, tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Gue sih berharap Dwi Astuti tidak akan jadi koruptor profesional ya. Mudah-mudahan dia bisa menjadi Kakanwil Jaksel 2 yang profesional, bukan koruptor ya. Yang ketiga, salah satu ciri khas dari seorang koruptor profesional adalah membuat larangan merekam di seluruh kanwil dan di KPP di bawahnya dia ya. Ini adalah tindakan yang tidak transparan dan tidak berintegritas ya. Supaya apa? Supaya kalau dia korupsi ya tidak ketahuan, kan begitu. Nah, tidak boleh ada bukti kalau dia seorang koruptor, maka tidak boleh ada rekaman di kanwil maupun di DJP. Nah, gue sih berharap ya, kalau di Kanwil Jaksel 2, gue berharap Dwi Astuti tidak melakukan itu ya. Gue berharap dia tidak akan menjadi seorang koruptor profesional. Gue berharap dia akan menjadi seorang Kakanwil yang benar, yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan integritas, yang artinya silakan merekam audiovisual. Karena itu perintah hukum, perintah undang-undang, dan perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang wajib merekam teman-teman ya. Mudah-mudahan Dwi Astuti tidak menjadi seorang koruptor profesional. Oke, yang terakhir ini ada si M. Nur Salim Saleh ya. Dia ini sebelumnya adalah Direktur Keberatan dan Banding. Sekarang dia menjadi Kepala Kanwil DJP Banten. Oke. Nah, siapa yang menjadi Direktur Keberatan dan Banding? Yaitu ini nih, Ibu Eti Rahmiyanti ya. Orang baru ya, Direktur Keberatan dan Banding. Gue tidak tahu dia siapa. Tapi yang pasti Pak M. Nur Salim Saleh sudah ditendang ya. Bukan tendang ya, dikasih jabatan yang basah gitu. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita akan diskusi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama dari Pak Niko Zon. Halo Pak Niko, kalau punya unit apartemen disewakan harian menggunakan aplikasi OTA. Perhitungan PPh-nya pakai final 0,5% atau pajak sewa 10%. Oke, selayaknya Pak dan seharusnya yang namanya sewa itu adalah PPh final 10%. Oke, seharusnya seperti itu. Namun kita nggak tahu juga nih pihak OTA-nya bagaimana. Pihak OTA-nya sudah bisa nggak melakukan itu atau tidak bisa. Ya, intinya adalah sewa apartemen itu selayaknya menggunakan 10%. Walaupun harian, sebenarnya gitu ya. Cuman dalam prakteknya memang susah. Dalam prakteknya kayaknya nggak semua OTA itu bisa ya melakukan itu. Oke, tetapi bukan 0,5%. Kalau mau bayar pajak yang benar adalah 10% PPh sewa. Siapa teman tuh Pak Niko Zon. Kemudian ada dari Pak ML Feli. Malam kok, malam Pak ML Feli. Kalau yang buat konsep dan klik bayar dan lapor di SPT bukan PIC, tetapi karyawan. Sehingga penandatangan SPT jadi nama si karyawan itu. Itu perlu ada surat kuasa dari perusahaan nggak ya?
Setahu saya nggak perlu sih Pak, tetapi kalau Bapak mau bikin aja. Ya, setahu saya sih nggak terlalu perlu, tetapi kalau Bapak mau dibikin aja supaya aman. Saya rasa nggak perlu karena kan yang bisa masuk ke sistem ya kita kan. Kita sudah memberikan kuasa melalui sistem, sudah memberikan akses ya sudah berarti bisa gitu kan. Teman-teman tuh Pak ML Valley. Bapak Dani Linux, kok PPh final 0,5%, gimana kabarnya kok? Kabarnya baik-baik saja Pak ya, kabarnya baik-baik saja. PPh final 0,5% itu diperpanjang 1 tahun ya, buat yang sudah selesai 7 tahun, diperpanjang 1 tahun sampai selesai sampai Desember 2025. Gitu sih, sesimpel itu. Jadi itu hanya untuk orang pribadi ya, diperpanjang dari 7 tahun tambah 1 menjadi 8 tahun. Kalau yang badan kayaknya nggak dapat. Oke. Sama-sama tuh Pak Dani Linux. Ibu Rosli Gomez, Pak, selamat malam. Malam Bu Rosli. Numpang tanya, kapan kira-kira ada TA ya Pak? Terima kasih. TA kapan ya? Mudah-mudahan segera Bu ya, kita tunggu Bu ya. Jadi TA ini sudah mulai digembar-gemborkan, IKPI juga sudah mulai manas-manasin ya. Nah, mudah-mudahan kalau betul-betul jadi panas ya jadi ini barang gitu kan. Tapi kalau tarik-menarik dari DPR-nya belum jadi ya nggak bisa gitu ya. Karena kan masih tarik-menarik nih di DPR-nya. Jadi apa nggak jadi? Kan ini butuh duit nih, butuh uang sogok nih kan di Konoha maksud gua ya. Kalau di Indonesia nggak ada sogok-sogokan ya. Gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan segera. Okay. Semua teman tuh Bu Resli Gomez. Ibu Lili Francine, malam kok. Untuk perusahaan logistik pajak, untuk PPN yang dikenakan berapa persen? Logistik pajak ya, logistik. Kalau dia itu jasa transportasi Bu ya, kalau dia jasa transportasi maka dia bisa pakai PPN yang 1,1%. Tetapi kalau dia tidak punya izin jasa transportasi maka kembali ke angka yang normal ya, yaitu yang normal, yang 12% gitu ya. Oke. Semangat bantu Bu Lili. Bapak Samuel Christian, kok izin tanya soal PMK 66 tentang Natura. Dulu batasannya kan 50%. Sekarang batasannya dihapus ya kok. Betul ya. Sudah tidak ada bagi-bagi 50%. Semuanya menjadi boleh dibiayakan. Untuk sekarang, pulsa, kendaraan, dan pemeliharaannya bisa dikoreksi fiskal nggak ya kok? Tidak bisa koreksi fiskal Pak, sudah tidak ada yang namanya koreksi fiskal. Kalau dulu kan dikoreksi 50%, kalau sekarang sudah tidak ada koreksi fiskal. Semuanya boleh dibiayakan, namun perlu dihitung PPh 21, masuk ke komponen natura, komponen gaji, dan dihitung sebagai perhitungan PPh 21. Itu yang terjadi Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Samuel Christian. Bapak Samuel Christian, kondisinya Natura campuran penggunaannya kok. Kalau campuran penggunaan Pak, gabungin menjadi Natura dan kenakan PPh 21, beres urusannya. Gitu Pak ya. Tetapi kalau pulsa boleh. Setahu saya pulsa internet itu menjadi Natura yang tidak kena pajak ya, kalau pulsa dan internet. Tetapi kalau yang lain-lain itu adalah Natura yang kena pajak seperti biasa. Oke, thank you Pak Samuel Christian. Bapak Zindri 074. Malam Pak Zindri, izin mau tanya, bedanya KPP Pratama dengan Madya itu apa ya Mas Awan? Apakah sama saja? Jawabannya sama Pak, cuman mereka bagi-bagi tugas ya. Kayaknya beberapa perusahaan yang besar, yang mungkin 50M ke atas ya omsetnya, dia kumpulkan di Madya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, larinya ke KPP Pratama. Kira-kira seperti itu. Ini hanya beda bagi-bagi tugas saja, tapi sama aja lah. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Zindri 074. Bapak Serbaguna. Malam kawan, malam Pak Serbaguna. Saya baru login Cortex dan baru bayar PPh final pribadi. Berarti saya telat bayar di bulan 2, 3, dan 4. Apakah perlu bayar dendanya dan gimana bayarnya? Thank you kok. Oke, jawabannya gini Pak. Denda itu hanya perlu dibayar apabila sudah terbit tagihan denda. Oke. Jadi Bapak tidak usah bayar denda. Bapak cukup bayar pajak pokoknya saja, kemudian dendanya itu tunggu. Kalau nanti dikirimin surat denda, ada STP, barulah Bapak bayar. Gitu ya. Kalau tidak ada STP, tidak usah bayar. Nah, STP akan dikirimkan melalui email atau chatting WA atau surat atau juga muncul di Cortex. Ya, jadi nggak usah khawatir.
Kalau memang ada tagihan baru dibayar. Oke. Sama teman tuh, Pak Serbaguna. Lanjut, Ibu Anissa Yuli 24. Malam kau mau tanya. Apakah benar SKB pengalihan tanah bangunan tidak bisa dipakai jika sudah ada kata pelepasan hak waris? Notaris info seperti itu bahwa SKB dari KPP menjadi tidak perlu. Oh, saya sih kurang yakin Bu ya. Saya kurang yakin mesti ngomong ke notaris. Jadi yang ngurusin seperti ini kan notaris ya. Kalau notaris bilang nggak perlu ya udah nggak perlu, gitu ya. Jadi dia bilang nggak perlu atau nggak bisa. Kalau nggak perlu berarti kan bisa ya. Kalau tidak bisa berarti malah perlu bayar pajak ya. Nah, coba cekin lagi Pak. Minta aturannya Bu kepada si notaris ini. Gitu. Kalau melepas hak waris sekarang dia mau balik nama kemana? Sekarang dia mau balik namanya kemana? Kalau melepas hak waris ya. Nah, seharusnya sih masih bisa ya. Karena kan kalau si A melepas hak waris maka warisan menjadi turun kepada si B ya. Mestinya sih masih bisa menurut saya ya. Coba dicek lagi ke notarisnya Bu, minta dasar hukumnya. Oke. Sama teman tuh Bu Anissa Yuli. Bapak BCRW 1217. Malam kawan, malam Pak BCRW. Kalau UMKM pakai PPh final yang penjualannya 90% lebih pembayaran kredit. Ulang. UMKM pakai final yang penjualannya 90% lebih pembayaran kredit. Nanti pada pelaporan SPT di Kortex, apakah dimasukkan di piutang? Kalau iya, penerimanya ditulis apa? Karena ada banyak pelanggan. Oh, maksudnya piutang. Betul Pak ya, betul ya. Jadi dibikin piutang, dilapor sebagai piutang yang kreditnya, kemudian pelanggannya juga harus ditulis. Kalau bisa ya, ditulis. Kalau pelanggan nggak bisa ditulis, maka masukin sebagai setara kas lainnya. Ya, kalau pelanggan nggak bisa ditulis, maka terpaksa ditulis sebagai setara kas lainnya. Nah, namun kalau bisa, kan Bapak kan pengusaha, Bapak tahu dong siapa yang ngutang-ngutang sama Bapak kan? Siapa piutang Bapak tahu dong. Nah, seharusnya tetap diisi Pak, kalau bisa didetailkan. Oke. Teman-teman tuh Pak BCRW. Bapak YNNEFR. Apa ada masalah perpajakannya ya? Thanks. Apa ini Bu? Mohon maaf terpotong, kayaknya saya nggak dapat nih. Sebelumnya apa Ibu ngomong apa? Coba ketik lagi Bu ya, mohon maaf ya. Ibu Meli 1234. Malam kok, jadi teks amnesti? Belum tahu Bu ya, belum tahu. Jadi sih pasti jadi, cuman takutnya kan nggak tahu nih apakah bulan depan, apakah 3 bulan lagi, apakah satu tahun lagi kan kita nggak tahu ya. Sejauh ini belum ada kabar kepastiannya, kita tunggu aja. Oke, teman-teman tuh Bu Meli 1234. Bapak Alit Tea 2005. Kok mau tanya? Misalnya, perusahaan ada beli mobil dikenakan PPN. Setelah itu dibayar melalui leasing dan dikenakan bunga. Tetapi di sana ada hak opsi. Nah, harga perolehan asetnya berapa ya, Ko? Oke, berarti kan Bapak sewa ya. Kalau Bapak menggunakan hak opsi, berarti kan Bapak menyewa ya. Bapak bukan beli ya. Kalau Bapak menyewa, berarti kan seluruhnya menjadi biaya sewa di awalnya nih. Jadi sekarang ini jadi biaya sewa, nanti ketika selesai baru hak opsi untuk beli gitu kan. Sehingga ini bukan pembelian mobil, ini masih penyewaan mobil, sewa. Nanti setelah selesai baru ada hak opsi. Setahu saya sih begitu Pak ya. Jadi saat ini belum ada mengakui aset karena masih dianggap sewa. Oke. Semua teman tuh Pak Aliti. Ibu Anissa R. Nasution. Kok tanggal setor PPh final jual rumah dengan invoice tidak masalah kok. Ulang-ulang, tanggal setor PPh final jual rumah dengan invoice tidak masalah. Nggak masalah sih Bu. Misalnya tanggal setor PPh 11 Juni, invoice-nya 14 Juni. Nggak bisa buka invoice mundur karena nomornya jalan terus. Oh, saya rasa nggak apa-apa Bu ya. Kalau bayar PPh di awal malah tidak masalah gitu. Kalau bayar PPh di belakang baru cek lagi ya. Tapi harusnya nggak ada masalah karena masih di bulan yang sama. Oke. Sama teman tuh Bu Anissa R. Nasution. Ibu NL Feli, siap kok, makasih jawabannya. Sama-sama Bu. Ibu Mejin, kok biaya penyusutan mobil Fortuner dikoreksi 100% di SP2DK. Ini tahun berapa nih Bu? Tahun berapa ini? Kalau tahunnya sebelum 2022-2023, maka
seharusnya koreksi 50% ya. Seharusnya itu koreksi 50%, bukan 100%. Coba tanya kepada orang pajaknya, kepada AR-nya, apa dasar hukumnya. Oke? Sama teman tuh Bu Mejin. Bapak NYSE 99 US. Malam Pak Wan, malam Pak Nise. Mau tanya, WP pribadi menyewakan rumah ke perusahaan. Uang sewa yang diterima telah dipotong pajak 10%. Namun, bookpotnya tidak kunjung diberikan. Apa yang harus dilakukan wajib pajak untuk antisipasi pemeriksaan? Nggak ada masalah, Pak ya. Nggak ada masalah. Jadi, Bapak punya bukti kan bahwa nilai sewanya adalah 100, kemudian punya bukti bahwa uang masuk ke rekening 90, gitu kan? Ada buktinya, kemudian ada surat perjanjian nggak? Kalau ada surat perjanjian lebih bagus ya. Jadi surat perjanjian dijelaskan bahwa pajak dipotong oleh pihak penyewa. Kira-kira gitu. Oke, sambil Bapak terus mintakan kepada si PT. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Nise 99 US. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya. Jika pembelian barang hanya nota atau kwitansi, apakah boleh masuk dalam laporan laba rugi pembelian? Saya rasa boleh, Bu. Nggak ada masalah. Memang maunya apa lagi dia? Kalau nota kwitansi nggak cukup, maunya apa lagi? Semestinya cukup ya. Yang penting adalah itu transaksinya real, bukan transaksi palsu ya. Transaksi kan real, bisa kita buktikan dengan bukti transfer dan sebagainya. Ya, mestinya sih nggak ada masalah. Sama teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Anissa Nasution, kok kemarin perusahaan beli mobil di bawah 200 juta. Kenapa dipungut PPN 12% ya kok? Bukannya khusus barang mewah baru kena 12%? Jawabannya enggak juga ya. Jadi PPN 12% itu berlaku universal. Ya, berlaku universal, jadi sudah kena ya. Mau di bawah 200 juta maupun di atas 200 juta tetap kena semuanya PPN 12%. Nah, barang mewah itu adalah PPN BM. Nah, apakah Ibu salah berbedaan? PPN BM itu kalau barang mewah ya. Dan PPN BM itu bukan 12% ya. PPN BM itu bisa kena lebih dari 12% ya, PPN BM. Oke, coba cek lagi Bu. Setahu saya memang kena semua sih PPN ini. Oke, sama teman tuh Bu Anissa. Bapak Rian Mahendra, malam kok. Untuk tahun 2025 ini mungkin nggak ada STP? Gimana? Mungkin nggak ada STP. STP itu apa Pak? Surat tagihan pajak. Kalau surat tagihan pajak ya mungkin aja Pak. STP kan biasa aja loh. STP itu kan hal biasa ya, selalu terbit ketika ada keterlambatan bayar atau lapor pajak. Oke, sama teman tuh Pak Rian Mahendra. Ibu Lolita Maya, kok apakah kerumitan suatu usaha CV yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 M dan sudah harus daftar jadi PKP? Kerumitannya sebenarnya sih ini aja, mesti bikin faktur pajak, kemudian akuntingnya harus betul-betul rapi, nota semua rapi, gitu aja sih. Nah, tapi kan itu hal yang wajib ya, jadi seharusnya tidak boleh lagi menjadi alasan untuk kita untuk kita tidak disiplin gitu ya. Jadi kalau sudah punya omset lebih dari 4,8 M, maka sudah wajib PKP dan sudah wajib rapi dan sudah wajib disiplin bikin faktur pajak, begitu sih. Memang itu rumit, tetapi ya memang begitu harus dilakukan. Itu sesuatu yang harus dilakukan. Kita nggak bisa beralasan, rumit gue nggak mau PKP nggak bisa. Sudah saatnya PKP maka wajib PKP. Teman-teman tuh Bu Lolita Maya. Ibu Lolita Maya, Cortex di menu apa ya kalau mau lihat surat yang dikirim oleh KPP? Surat oleh KPP sejauh ini belum melalui Cortex Bu ya. Sejauh ini belum ada tuh menu SP2DK atau menu pemeriksaan tuh belum ada di Cortex. Sejauh ini belum ada. Ya, kita tunggu aja nanti ya. Di masa depan mungkin akan ada email atau akan ada pemberitahuan di awal ketika kita masuk gitu ya. Kalau sekarang sih belum ada. Oke. Teman-teman tuh Bu Lolita Maya. Ibu Anissa Nasution, kok angsuran PPh 25 orang pribadi timbul setelah lapor SPT di Maret. Tetapkah harus bayar angsuran 25 dari Januari kan kok? Ini orang terpecah dua nih Bu ya. Konsultan pajak terpecah dua. Ada konsultan pajak yang punya mazhab harus harus bayar dari Januari. Konsekuensi kan terlambat nih konsekuensinya. Ada konsultan pajak yang punya mazhab bayar itu setelah SPT jadi gitu ya.
Nah, saya pikir sih Ibu boleh pakai dua-duanya sih, gitu. Kalau Ibu bersedia bayar mundur, ya boleh bayar mundur ke Januari, Februari gitu kan. Tetapi kalau Ibu merasa, aduh bayar dendanya juga lumayan, kemudian belum tentu saya profit lagi tahun-tahun ini gitu kan, maka Ibu boleh aja langsung lompat ke Maret gitu ya. Karena gini, menurut hukum, itu kan PPh 25 Januari kan ikuti Desember gitu ya. Jadi kalau Desember belum ada angkanya, maka Januari nggak usah bayar gitu. Januari, Februari nggak usah. Maret baru bayar karena sudah baru muncul angka di bulan Maret. Kira-kira gitu sih, Bu. Nah, oke. Semua teman tuh Bu Anissa Nasution. Bapak Anda 280. Malam kawan, malam Bapak Anda. PPS yang diinvestasikan tahun 2022. Oke, terpotong Bu. Bagaimana Pak Anda? Oke, terpotong ya Bapak Anda. Tadi mengenai apa? Oke, terpotong ya. Kita lanjut dulu ya, Pak Anda ya. Bapak 16879 015. Malam Bu Awan. Jika PT saya penjualan dari tahun ke tahunnya turun, pernah minta pengurangan dengan ajukan permohonan di bulan April 2023. AR langsung datang dan akan melakukan pemeriksaan. Gimana cara terbaik? Cara terbaik apa nih Pak? Cara terbaiknya. Sedangkan jika kita akhir tahun lebih bayar akan diperiksa. Jadi bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah hadapin aja Pak ya. Hadapin aja, nggak usah takut pemeriksaan ya. Jadi kita kirim surat permohonan pengurangan PPh 25 gitu. Kalau AR mau periksa, ya boleh-boleh aja periksa, silakan aja, nggak ada masalah ya. Gitu. Kita mesti mempersiapkan kita punya akunting ya. Siapkan akunting kita, siapkan laporan pajak kita. Kalau memang gua salah ya gua bayar pajak gitu, nggak ada masalah gitu kan. Tetapi janganlah gara-gara takut diperiksa kemudian kita menjadi ketakutan gitu loh, menjadi tidak bisa melaksanakan peraturan yang benar gitu kan. Kalau memang mesti kita kurangkan PPh 25 ya kita kurangkan gitu. Tapi pakai surat permohonan gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur kemudian terjadi LB itu gampang. LB tinggal dibuang aja ya. LB kan bisa dibuang dengan cara sebagian kredit pajak tidak diakui gitu ya, alias dibiayakan. Oke. Semua teman tuh Pak 1687. Bapak Zindri 074. Jadi, menurut pengalamannya Ko Awan, usaha yang omset 50M ke atas langsung masuk ke KPP Madya Ko? Iya, setahu saya begitu. Biasanya lempar ke Madya. Oke. Semua teman tuh Pak Ibu Zindri. Ibu Faiza Green Coffee. Apakah perhiasan emas ada PPN? Enggak lah Bu, enggak. Jadi dulu ada PPN-nya, kemudian sekarang tuh jadi nggak ada deh. Kalaupun ada, nggak ada deh. Kalau kepada customer udah nggak ada PPN, tetapi di level distributor masih ada tuh 1,65% kalau nggak salah. Tapi di level customer sudah nggak ada PPN, sudah bebas ya. Oke, sama-sama tuh Pak Ibu Faiza. Bapak Anda 280. Malam Ko Awan. PPS yang diinvestasikan, terpotong Pak ya. Bagaimana PPS yang diinvestasikan? Lanjut ya. Ibu Cecilia, malam Pak Awan. Ya, malam Bu. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Bapak Aristolamen kepada Ibu Lolita. Muncul di menu pemberitahuan, Kak. Oke, boleh ya. Boleh coba cek ke menu pemberitahuan. Mungkin ada surat atau ada apa ya. Thank you, Pak. Bapak Ibu YNNEFR, apakah ada masalah perpajakannya? Terpotong. Terpotong nih Bu ya. Tadi mengenai apa ini Bu? Mohon maaf, boleh diketik lagi? Oke. Bapak BC RW 1217. Pak, melanjutkan yang tadi. Piutangnya itu untuk pelanggan yang jumlahnya lebih dari 100. Apakah tetap harus dimasukkan satu-satu di piutang? Kalau saya sih iya Pak. Kalau saya sih iya. Masukin satu-satu. Kalau Bapak tidak mau satu-satu nggak apa-apa. Bapak bikin satu aja, piutang totalnya sekian. Tetapi Bapak punya daftar di back end. Punya daftar di komputer Bapak nih ya. Ada Excel-nya nih. Mr. A, Mr. B, Mr. C berapa gitu. Nanti di SPT totalnya aja, tetapi Bapak punya dasarnya. Kira-kira gitu sih Pak ya. Cuman kalau saya daripada kita bikin gitu langsung aja saya tembak di itunya, di SPT-nya gitu. Kan kita bisa menggunakan ekspor impor ya. Untuk data hutang piutang, data harta. Oke. Sama-sama tuh Pak BCRW 1217. Bapak Anda 280. Malam kawan, malam Pak Anda. PPS yang diinvestasikan, bagaimana cara lapornya di e-reporting dan investasikan tahun 2022? Caranya Bapak buka YouTube, Bapak ketik aja cara
atau tutorial e-reporting dividen. Ada banyak Pak ya, tutorial e-reporting dividen saya pernah bikin dan teman-teman yang lain juga banyak pada bikin kok. Oke, silakan dicek ke YouTube ya. Oke. Selamat bantu Pak Anda 280. Ibu Lili Francine, apa nih Bu? Cik 2 terpotong. Bapak tas sepatu Emory original. Kau mau tanya, ketika kita dapat SP2DK dan disuruh bayar, apakah nanti bisa dinego? Jawabannya bisa ya. Dan apabila dinego masih bisa diangsur tidak hasil SP2DK-nya? Jawabannya bisa. Oke. Jadi intinya gini, kita masih deal dulu salahnya apa ya. Dealnya dulu salahnya apa, nilai pajaknya berapa. Setelah sudah deal angka ini, barulah kita deal mengenai bagaimana cara bayarnya. Gitu ya, cara bayarnya mau diangsur atau bagaimana, itu baru deal kemudian ya. Yang penting sekarang kita temukan dulu salahnya apa, nilai pajaknya berapa, dendanya berapa. Nah, barulah kemudian dicari solusi untuk pembayarannya. Oke. Semua teman tuh Pak tas sepatu Emory original. Bapak Aristolamen, Pak mau tanya, untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, tarifnya pakai tarif lama atau baru kok? Dan apakah bisa dikreditkan? Saya rasa pakai tarif baru ya. Pakai tarif baru. Dan apakah bisa dikreditkan? Saya rasa bisa ya. Bisa dikreditkan sekaligus kita bayar kan PPN-nya kan. Kan kita bayar ketika kita menerbitkan faktur pajak untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Gitu ya. Jadi PPN masukkan boleh dikreditkan dan juga kita menerbitkan faktur pajak keluarannya. Saya rasa begitu. Oke. Semoga bantu Pak Ari Stolamen. Ibu Anissa, thanks kok. Sama-sama Bu. Ibu Lili Francine, kawan nanya, apa bedanya 284231 dan 03? Saya lupa nih Pak ya, saya lupa nih, 28423103. Sepertinya yang satu itu memotong, yang satu dipotong deh, atau yang satu bayar sendiri gitu deh. Coba cek langsung ke sistemnya Bu. Langsung cek ke sistem di ininya, sistem di Cortex-nya. Kalau enggak, tanya ke Google. Ya, di situ ada kok penjelasannya ya. Kalau nggak salah yang satu memotong, yang satu bayar sendiri. Kalau nggak salah ya. Coba cek lagi Pak ya. Bu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Lili Francine. Ibu Anissa Nasution, makasih banyak kok sangat membantu. Terima kasih Bu Anissa, sama-sama. Bapak Nise 99 Us. Bagaimana pelaporannya di SPT untuk penghasilan sewa yang tidak diberikan bukti potongnya dari perusahaan walaupun terima uangnya sudah dipotong pajak 10%. Cara lapornya adalah Bapak tinggal isi nilai sewanya sekian, kemudian nilai pajaknya 10%. Udah, gitu aja Pak. Ya, nggak ada masalah kan? Jadi, pajak sewa atau bukti potong PPh final itu tidak perlu kita input bukti potongnya, gitu loh. Jadi tanpa ada bukti potong pun Bapak tetap bisa input di dalam sistem gitu. Berbeda halnya dengan PPh 23, itu mesti diinput bukti potongnya, nomor bukti potong mesti diisi dan sebagainya. Tetapi kalau sewa kan nggak perlu ya. Kalau PPh final kan kita nggak perlu isi nomor bukti potong. Jadi walaupun nggak ada bukti potong, Bapak tetap langsung isi aja nilai sewanya berapa, PPh 10%. Oke, semua teman tuh Pak Nise 99. Lanjut Bapak Dans 9696. Malam Pak Wan, malam Pak Dans. Kalau kita kena surat pemeriksaan, saya mau tolak apakah bisa? Tidak bisa ya. Jadi surat pemeriksaan kalau sudah dimulai ya sudah kita hadapi ya. Kalau sudah mulai kita hadapi. Kalau Bapak merasa orang ini error, maka sejak awal Bapak gugat ke pengadilan ya. Sejak awal Bapak gugat ke pengadilan, surat pemeriksaan ini Bapak bilang tidak sah. Itu aja. Ya, mengenai bagaimana dalil-dalilnya nanti kita buktikan di pengadilan. Oke, yang penting kita gugat dulu 30 hari maksimal kita gugat ke pengadilan. Oke, pengadilan pajak ya. Semua teman tuh Pak Dan 9696. Bapak Matius Chin. Malam Pak Matius Chin. Kalau jualan online kan termasuk UMKM ya. Dan jika ada penghasilan dari afiliator jualan barang gitu, gimana lapornya di SPT ya? Jadi satu berdasarkan omset dan satu lagi pakai progresif. Jawabannya betul ya Bapak Matias atau Ibu Matias, sudah betul ya. Jadi dia punya dua sumber penghasilan kan. Satu penghasilan dagang final 0,5%, satu lagi adalah penghasilan lainnya atau afiliator atau jasa itu menggunakan PPh progresif, menggunakan norma ya. Pakailah norma 50%. Saya kira begitu.
Oke. Sama teman tuh Pak Matius Chin. Bapak YNNEFR 014. Apakah ada masalah perpajakannya? Mengenai apa nih Bu ya? Terpotong nih Bu tadi. Coba diketik lagi Pak ya. Bapak Revalian, apakah udah ada info soal TA Pak? Sejauh ini belum ada Pak ya. Sejauh ini belum ada info mengenai TA. Coba dicek lagi. Mungkin ya sekarang udah bulan Juni akhir ya. Jadi kalau Juli nggak jalan, nggak jadi nih. Bukan jadi, mundur ya. Kalau Juli nggak dimulai berarti dia mundur ke Oktober. Kalau Oktober nggak dimulai ya dia mundur ke Januari. Kira-kira gitu. Oke. Karena per 3 bulan atau per 6 bulan. Oke. Sama-sama tuh Pak Revalian. Ibu Wati Lili 20. Kawan, suami saya dapat SP2DK untuk 2021. WP punya nama di PT. Sehingga seharusnya menerima dividen dan bayar PPh. Padahal belum ada RUPS dan pembagian dianggap sudah menikmati uang tersebut. Sebaiknya bagaimana? Nah, sebaiknya Ibu menjawab tertulis ya. Ibu jawab tertulis, jelaskan bahwa pada tahun tersebut saya tidak terima dividen. Udah, gitu aja gitu ya. Kalau orang pajak bilang mesti ada dividen, ya nggak apa-apa, silakan dibuktikan, gitu kan? Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan, ya. Nah, silakan orang pajak membuktikan kalau saya terima dividen. Kalau emang saya terima dividen, ya memang sudah mesti saya bayar pajak kan. Tetapi kan faktanya saya tidak terima dividen, gitu aja Bu, ngomong ke orang pajaknya. Teman-teman tuh Bu Wati Lili. Ibu Revalian, Pak, misalnya mau jaga omset agar di bawah PKP, dipecah bikin penjualan atas nama dan rekening nenek sendiri. Apakah bisa dan biasa dilakukan? Jawabannya bisa ya, jawabannya bisa, namun merepotkan Pak, merepotkan ya. Ada orang yang mampu melakukan ini, gitu, tetapi sulit Pak ya, karena memisahkan omset itu satu hal ya, tetapi kan kita mesti memisahkan dari hulu ke hilir. Dari pembeliannya kita pisahkan, stok barangnya kita pisahkan, sistem akuntingnya kita pisahkan, sampai penjualan kita pisahkan. Dalam prakteknya pasti campur aduk. Ya, pembeliannya bercampur, rekeningnya bercampur, barang dagang stoknya bercampur, itu yang akan terjadi di rekening di lapangan, Pak. Nah, jadi menurut saya kalau kita jual barang yang memang pembeliannya ada PPN, maka jualah dengan ada PPN juga. Jadi clear, nggak ada masalah gitu. Namun kalau kita jualnya itu barang-barang yang memang tidak ada PPN-nya ketika dibeli, nah itu susah. Terpaksa kita pecah omset gitu ya. Cuman ya pecah omset ya agak repot aja gitu. Oke. Sama-sama tuh Bu Revalian. Bapak Matius Chin, malam Pak. Kalau kita baru buat NPWP 2025 dan 2026 masih lapor SPT untuk UMKM, masih pakai tarif bisa 0,5%. Dan apakah berlaku 7 tahun terhitung dari 2026? Oke, jadi bisa digunakan sampai 2033. Oke, jadi gini, dihitungnya Pak, dimulai dari tahun bikin NPWP. Oke, jadi kalau 2025 bikin, berarti 2025 adalah tahun ke-1. Ya, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Ya, jadi 7 tahunnya adalah 2031. Ya, dihitung dari tahun dia bikin NPWP. Nah, SPT 2031 yang dia lapor di Maret 2032. Kira-kira begitu, Pak Matius. Oke. Teman-teman tuh Pak Matius Chin. Bapak Dan. Baik Pak Wan, makasih. Sama-sama Pak Dan. Thank you. Bapak Zindri 074. Ibu ya. Mas Awan, jika ada barang dagang yang rusak, apakah boleh dibiayakan ya? Dengan cara buat berita acara dan PPN-nya mesti dibayar. Jawabannya boleh ya, dan PPN nggak perlu dibayar ya. Dan jurnal gimana bagusnya? Jurnalnya adalah beban barang rusak, kreditnya itu adalah persediaan barang dagang, gitu ya. Setahu saya sih seperti itu ya. Dan PPN kayaknya nggak perlu dibayar deh, barang rusak. Coba cek di Google deh Bu, saya rasa nggak perlu. Oke, sama teman tuh Bu Indri. Cuma barang rusak betul-betul mesti dibuktikan ya barang rusaknya ya. Karena orang pajak suka nggak percaya. Bapak Nise, makasih Pak Wan. Sama-sama Pak Nise. Bapak Ihsan Nasihin 10. Mau izin bertanya, terkait dengan seorang direktur yang sudah dapat gaji dan dapat fee owner yang diakibatkan minta bantuan marketing.
Apakah fee owner tersebut dikenakan pajak? Jawabannya kena ya. Yang namanya uang keluar dari PT, maka itu perlu dipotong PPh 21. Oke. Nah, berhubung dia direktur, maka yang paling gampang adalah fee owner ini masukin ke gaji, Pak, Bu ya, Pak ya. Jadi fee owner masukin ke gaji ke komponen tunjangan atau bonus gitu ya. Masukin tunjangan atau bonus dan perlu dipotong PPh 21 di bulan tersebut gitu. Apakah PP 21 menjadi tinggi? Memang iya, memang begitu caranya, memang tinggi. Gak apa-apa, terpaksa begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Iksan nasihin 10. Bapak YNN EFR, apa ada masalah perpajakannya? Terpotong Pak ya, terpotong Bapak Ibu YNN EFR. Bapak Anda 28, Koawan. Lanjutan yang tadi PPS yang diinvestasikan 2022. Pelaporannya tahun kapan ya? Nah, pelaporannya Pak dimulai dari 2023 ya. Jadi Maret 2023 laporan ke-1, Maret 2024 laporan kedua, Maret 2025 laporan ketiga. Gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Anda 280. Terima kasih Pak Wan, sama-sama Pak Anda. Lanjut. Ibu Miejin, kok mau tanya, isi SP2DK, ini SP2DK, ada hutang PPh 23 yang belum dibayar 10 juta. Atas biaya PPh 23 dikoreksi fiskal positif 10 juta. Ulang. Ada hutang PPh 23 10 juta. Kemudian biaya PPh 23 dikoreksi positif 10 juta dibagi 22%, yaitu 45 juta. Itu kenapa dibagi 22%? Kok coefisien jadi tinggi? Oke. Saya nggak ngerti, Bu. Ibu mesti tanya kepada orang pajaknya. Oke, tanya kepada AR-nya. Kenapa dibagi 22%? Kan semestinya dikalikan dengan 22%. Kan gitu. Jadi seharusnya kan dikalikan 22%, sehingga Ibu cukup bayar 2,2 juta. Gitu kan. Ini malah naik jadi 45 juta ya. Mungkin salah kali rumusnya. Salah kali rumusnya si AR. Gitu Bu ya. Coba tanya kepada orang pajaknya. Kenapa dia bikin rumusnya dibagi? Semestinya dikali. Gitu ya. Supaya dapatin nilai pajaknya. Oke. Teman-teman tuh Bu Miejin. Ibu Wati Lili 20. WP memberi piutang 3 miliar kepada anak. Katanya sewajarnya ada penghasilan bunga dalam SPT 2021. Oke. Tidak ada bunga untuk pinjaman tersebut dan hubungan ayah anak. Oke, jumlah tersebut juga kami laporkan di SPT 2021 anaknya. Oke, nggak ada masalah Bu Lili ya. Ibu tinggal jelasin aja kepada AR. Ibu tinggal jelaskan kepada AR, Pak AR atau Ibu AR, mohon maaf nih, piutang ini tidak ada bunga. Jadi saya tidak ngomong wajar nggak wajar. Kita mau ngomong yang sebenarnya bagaimana, gitu kan? Yang sebenarnya terjadi adalah piutang ini tidak ada bunganya. Jadi Ibu pajak, Ibu AR, maunya saya berbohong atau mau saya jujur? Gitu ya. Kalau mau saya jujur, maka ini tidak ada bunga. Gitu. Jadi dunia ini bukan dunia kewajaran atau tidak wajar ya. Kalau mau ngomong wajar, itu Gibran nggak jadi wakil presiden gitu ya. Kalau mau ngomong wajar, itu Raja Ampat nggak jadi tambang gitu ya. Jadi nggak usah ngomong kewajaran. Kita masih ngomong sebenarnya bagaimana kejadiannya. Nah, sebenarnya memang tidak ada hutang piutang, ada hutang piutang tapi tidak ada bunga. Udah gitu aja Bu. Kasih penjelasan seperti itu. Gitu. Oke, Bu Wati, thank you. Semoga terbantu. Bapak Iksan, makasih Pak Wan, sama-sama. Ibu Matias Chin, malam Pak, malam Pak Matias. Yang tadi penghasilan dari afiliator, bukan kena progresif 5, 15, 25, 35 itu ya? Langsung kena normal 50%, maksudnya gimana Pak? Oke, jadi gini Pak. Yang pertama adalah Bapak mesti mencetak surat NPPN ya, surat perhitungan menggunakan norma NPPN. Yang kedua, Bapak kalikan dengan normanya. Jadi penghasilan sekian dikalikan dengan 50%, normanya kan biasanya 50% tuh kalau jasa ya. Nah, setelah dikalikan 50%, inilah yang kena pajak. Nah, pajaknya adalah itu betul tuh, progresif tuh, 5, 15, 25, 30, 35. Jadi, yang kena pajak itu tidak seluruhnya. Yang kena pajak hanya 50% saja. Nah, itulah definisi norma ya. Yang kena pajak hanyalah sesuai persentase normanya. Oke? Teman-teman tuh Pak Matius Chin. Bapak Iksan nasihin 10. Izin, masih agak bingung. Fee owner tersebut lebih baik masuk komponen PPh 21 atau ada cara lain? Tidak ada cara lain Pak ya, Bu ya. Dan tidak usah kita cari cara lain.
ya. Langsung saja menjadi beban gaji atau tunjangan gaji, kemudian hitung TER-nya PPh 21. Gitu ya. Kalau mau cara lain, contohnya bisa menggunakan dividen ya. Jadi dilapor sebagai dividen, kemudian diinvestasikan atau kena PPh 10%, itu bisa ya. Namun kalau ini belum ada laba tahan ya nggak bisa. Jadi langsung kena PPh 21. Gitu sih. Paling gampang PPh 21 lah. Oke. Teman-teman tuh Pak Iksan nasihin 10. Bapak YNNEFR. EFR. PT pemiliknya Tuan A dan Tuan B. PT kurang dana. Mereka beli barang dagang, ditalangin dulu dengan uangnya PT A, Tuan A. Oke. Setelah PT ada uang, kembalikan kepada rekeningnya Tuan A. Tidak ada bunga. Apakah boleh seperti itu? Apakah ada masalah pajak? Jawabannya boleh, tetapi harus kena bunga. Gitu ya. Jadi menurut aturan pajak, hutang pemegang saham itu selayaknya dan harus ada bunga. Gitu ya. Nah, jadi solusi yang terbaik adalah si Tuan A itu nambahin modal. Ya, Tuan A atau Tuan B tambahin setoran modalnya. Jadi uang itu jadiin modal aja. Jadi modal aja. Nanti modal berputar gitu kan. Modal berputar di PT, kemudian PT bisa balikin dalam bentuk dividen atau gaji. Gitu sih. Jadi supaya nggak usah ada hutang piutang, Bu. Supaya repot utang piutang, nanti orang pajak minta bunga dan sebagainya. Oke. Teman-teman tuh Pak YNEFR. Ibu Wati, makasih kok, sama-sama. Bapak L. Khairul, kok membership WA grup adakah? Membership ada Pak ya. Bapak tinggal hubungi ke Ibu Nana aja. Hubungi ke Bu Nana ya untuk membership WA ke manajer kita ya, ke manajer Ibu Nana. Atau gabung ke ini juga boleh, gabung ke webinar ya. Kan kita ada webinar nih di hari Sabtu nih ya, webinar mengenai pemeriksaan pajak. Bapak tinggal masuk ke www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Thank you Pak Al Khairul. Bapak Justi 8871, malam kawan, malam Pak, mau tanya. Istri PNS tidak punya NPWP dan pakai NPWP suami untuk PTKP-nya pakai K atau KI-ko. Jawabannya K ya, K garis miring berapa anaknya. Oke. KI itu dipakai ketika istri punya NPWP ya. Nah, K garis miring I itu dipakai ketika istri punya NPWP. Nah, kalau istri nggak punya NPWP, maka pakai K biasa. Oke. Sama-sama tuh Pak Justi 8871. Ibu Mejin, makasih kok, sama-sama Bu. Bapak Iksan nasihin, siap, makasih Pak, sama-sama. Izin tanya Pak, terkait dengan beban endorsement yang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan karyawan, pajaknya seperti apa ya? Oke, pihak ketiga, kalau dia orang pribadi, maka kita potong PPh 21 dengan kategori 2,5% ya, kategori bukan pegawai. Nah, kalau dia adalah badan, maka dipotong PPh 23. Berarti jasa gitu ya, 2%. Oke, thank you. Sama teman tuh, Pak Iksan nasihin 10. Bapak Anda 280. Kok Awan, lanjutan yang tadi, PPS yang diinvestasikan, laporannya di e-reporting PPS atau di e-reporting investasi. PPS ya Pak ya? Oh, sorry. Kalau PPS bukan di e-reporting investasi ya. PPS di e-reporting PPS, betul ya. Di e-reporting PPS, benar. Jika PPS ini merupakan repatriasi, Tesco. Jadi, kalau PPS itu repatriasi, itu tidak usah lapor Pak ya. Tidak usah lapor e-reporting. PPS menjadi perlu lapor investasi apabila dia investasikan ya. Kan repatriasi kan dibawa pulang ke Indonesia. Nah, ketika dibawa pulang ke Indonesia itu kan ada dua pilihan, mau diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Kira-kira gitu ya. Kalau dia investasikan, barulah dia wajib lapor PPh e-reporting PPS gitu. Tapi kalau dia tidak investasikan, ya udah nggak usah lapor e-reporting PPS. Oke. Teman-teman tuh Pak Anda 280. Lanjut, Bapak L. Khairul, kok di bagian suket PP55 tertulis surat keterangan ini berlaku sebagai surat keterangan bebas PPh pasal 22. Lalu, bendaharawan tidak boleh memungut PPh 22 dari penjualan kita ya? Jawabannya betul begitu Pak. Cuman dalam prakteknya mau nggak dia? Gitu ya. Jadi sudah betul tuh Pak ya. Jadi kalau emang suket itu tidak
bebas PPh 22, maka bendaharawan pun tidak memotong PPh 22. Nah, cuman biasanya bendaharawan banyak nggak ngerti pajak, Pak. Bendaharawan juga pada bego gitu ya. Mohon maaf nih ya. Pada nggak ngerti pajak, akhirnya dia tetap potong gitu. Jadi Bapak mesti komunikasikan, tolong dong, jangan dipotong dong, gitu. Oke? Thank you Pak El, semoga terbantu. Bapak Matius Chin, Pak, kalau bayar pajak untuk UMKM itu ketika sudah lewat 500 juta dan selebihnya dikali 0,5%, dibayar tiap bulan dan dilapor pas SPT nanti. Oke, betul? Kalau untuk afiliator, mekanisme gimana ya Pak bayarnya? Oke, nah untuk afiliator Pak ya, untuk tahun pertama, Bapak lapornya kan di tahun depan nih, lapor di tahun depan bulan Maret kan? Nah, ketika Bapak lapor, Bapak hitung tuh berapa normanya, kemudian berapa pajaknya, Bapak bayar kan? Bapak langsung bayar setahun tuh, selesai kan? Nah, setelah itu akan muncul PPh 25. Nah, PPh 25 itu adalah nilai pajak itu dibagi 12. Nah, Bapak mulai bayar mulai masa Maret tahun kedua tersebut ya. Maret, April, Bapak bayar tiap bulan PPh 25. Nanti tahun berikutnya Bapak lapor SPT, nah nilai pajaknya itu tinggal dikurangkan dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak itu salah satunya adalah PPh 25 ini. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan cocok ya. Oke, nah. Sama-sama tuh Pak Matius Chin. Bapak Justi 8871. Makasih kok, sehat selalu. Sama-sama Pak Justi, sehat selalu. Bapak Iksan Nasihin 10. Izin kok. Berarti untuk endorsement pihak ketiga orang pribadi berarti potongnya 2,5% ya? Jawabannya iya, 2,5% PPh 21 kalau nilainya masih di bawah 120 juta. Gitu ya. Tetapi kalau di atas maka berlaku PPh progresif ya, yang sudah naik lagi gitu. Nah, berarti misalnya dibayar sama kita 20 juta per bulan, berarti 20 juta kalikan 2,5%, apakah benar? Benar ya. Nah, jadi cara hitungnya gini Pak, cara hitungnya adalah, ini kan kategori yang namanya bukan pegawai ya, kategori bukan pegawai, cara hitungnya adalah brutonya dikalikan 50%, barulah dikalikan tarif. Nah, bruto 20 juta nih, kalikan dengan 50% kan jadi 10 juta. 10 juta kalikan dengan tarif, sehingga kan 5% tarifnya kan, dapatlah angka 500.000. Nah, 500.000 adalah 2,5% dari 20 juta. Nah, begitu Pak cara hitungnya. Oke, sama-sama tuh Pak Iksan. Ibu Jindri 74. Kawan, jika kita sudah pembukuan dan sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih saja tidak sempurna, apakah akan dimaafkan AR-nya ya kawan? Terserah dia, Bu ya, terserah dia. Jadi AR itu boleh saja memaafkan, boleh saja tidak memaafkan. Terserah dia, nggak ada masalah ya. Tetapi kalau dia sudah tipenya merampok atau tipenya sudah memeras, ya kita lawan, gitu Bu ya. Tetapi kalau dia masih minta tolong lah, bayar pajak lah, bantu-bantu Prabowo lah, gitu ya. Ya udah, kalau memang nilainya kecil kita bantu bayar gitu. Tetapi kalau angkanya besar, nggak masuk akal, ya kita masih lawan. Gitu Pak ya. Nah, teman-teman tuh Bu Jindri 074. Bapak Iksan, makasih kok, sama-sama. Bapak El Khairul, bruto kalikan 50% dikalikan dengan 5%. Ya, benar Pak ya. Seperti itu untuk tadi hitungan yang PPh 21 ya. Oke, thank you Pak El Khairul. Oke, belum ada pertanyaan teman-teman ya. Silakan ditanyakan lagi kalau masih ada yang bertanya. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di ini nih, di YouTube gue ini ya. Pada belum terjawab nih, pertanyaan di YouTube. Ada yang bertanya nih di YouTube gue ya. Buat NIK sama passwordnya itu sama kayak pas masuk ke DJP kan ya? Buat NIK sama passwordnya, iya, langsung masuk ke Cortex ya. Ke Cortex untuk password Cortex. Oke, masuk ke menu lupa password. Oke, password. Ini saya balesin dulu ya di chattingan YouTube ya, teman-teman. Oke. Lanjut, ada Bapak Matius Chin. Berarti penghasilan afiliator itu full tahun 2025 belum dibayar dahulu. Benar ya, tahun pertama nggak usah bayar. Nanti pas lapor 2026 dan dibagi 12, mulai Januari 2026 sudah mulai bayar tiap bulan atas penghasilan 2025. Benar. Bukan 2025 ya. Atas penghasilan 2026, Pak ya. Jadi, bayar pajak 2026 nanti itu adalah berdasarkan penghasilan 2025 dibagi 12 gitu ya. Nah,
Sedangkan SPT tahunan, Bapak sudah bayar tuh nilai pajak untuk 2025-nya. Dibayar di 2026, kemudian di SPT tahunan bayar ya. Setelah SPT tahunan, barulah bayar PPh 25 bulanan. Oke, thank you Pak Matius. Bapak Pau Snack, Pak Pau Snack. Kawan, ketika kita buat bukti potong karyawan tidak tetap, muncul tulisan TIN saat ini belum terdaftar dalam sistem. Sistem otomatis menggunakan 999 sebagai TIN penerima penghasilan pada bukti potong PPh. Bagaimana ya Pak? Jawabannya nggak ada masalah Pak ya. Sudah betul, ikuti aja Pak. Jadi beberapa orang memang belum muncul di sistem Cortex, maka dia gunakan 999. Ya udah nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Yang penting kita bikin bukti potongnya, kita tetap bayar pajaknya, selesai. Gitu aja Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Pausnek. Bapak BCRW 1217. Kalau mau konsultasi dengan Ko Awan secara private bagaimana ya? Bapak bisa DM ke Instagram Pak ya, bisa chatting ke Instagram kalau memang ada kebutuhan untuk konsultasi private. Oke, thank you Pak BC, semoga terbantu. Ibu Lolita Maya, kalau saya bayar PPh 29 dan lapor SPT badan di 30 April, pas hari terakhir, apakah PPh 25 masa Maret saya tetap bayar masih sama dengan Januari dan Februari sebelumnya? Jawabannya enggak ya, enggak. Jadi PPh Maret itu kan dibayar di tanggal 15 April kan. Nah, ketika 15 April kan kita sudah tahu nilai PPh yang baru. Nah, gara-gara kita sudah tahu nilai PPh yang baru, maka kita gunakan PPh yang baru. Saya tahu saya begitu sih, Bu. Nah, jadi walaupun tanggal 1 April, 30 April ya. Sorry. Masih angka lama, Bu. Sorry, saya salah. Jadi kalau Ibu lapor di 30 April kan berarti 15 April nih. Nah, 15 April untuk bayar Maret kan. Nah, karena 15 April bayar Maret, maka itu masih pakai angka yang lama. Masih angka yang sama dengan Januari Februari. Ya, sorry Bu ya tadi saya salah. Jadi, pokoknya ketika saatnya Ibu bayar PP 25, di hari itu Ibu belum tahu angka yang baru, maka nggak usah bayar. Maka pakai angka yang lama, gitu ya. Tetapi ketika Ibu mau bayar PPh 25, di hari itu Ibu sudah tahu angka yang baru, maka Ibu gunakan angka yang baru. Kira-kira seperti itu Bu Lolita Maya. Thank you Bu, semoga terbantu. Oke teman-teman, sambil menunggu saya tetap menjawab pertanyaan ya teman-teman yang ada di YouTube ya. Ada orang bertanya di YouTube nih, kuasa hukum pajak the best, sukses selalu Kak Awan. Oke, thank you. Kemudian apa lagi nih? Bagaimana cara menjadi anggota IWPI? Oke, IWPI itu masuk ke website yang namanya iwpi.info. Dah, gitu kalau mau jadi anggota IWPI. Oke, lanjut. Ada pertanyaan di sini dari Bapak Matius Chin. Pak, kalau sekarang buat MPWP udah langsung di website Cortex ya? Jawabannya betul Pak ya, Pak Matius. Kalau mungkin MPWP mau pribadi maupun badan langsung melalui Cortex ya. Cuman kadang-kadang ada yang gagal. Nah, kalau gagal maka terpaksa datang ke KPP. Kadang-kadang ada keterangan nomor NIK itu terduplikasi di Dukcapil dan sebagainya. Nah, itu nanti lari ke KPP aja. Oke. Sama-sama itu Pak Matius. Kita lanjut nih. Masih ada pertanyaan di YouTube ya. Transparansi sederhana dalam ucap. Tapi apakah yang sederhana ini mampu diemban DJP yang baru? Kita berdoa dan berharap dia mampu. Yes ya, semoga Pak DJP yang baru bisa. Kemudian Ibu Wati Lili 20. Alamat PT sama dengan alamat rumah direktur. Sehingga seharusnya WP menerima penghasilan sewa. Dan langsung dihitung oleh AR untuk disetor. Gimana ya Oke, jadi gini. Kembali kepada wajib pajak. Apakah ada sewa atau tidak ada? Kalau tidak ada, tinggal bilang kepada AR tidak ada. Udah gitu aja. Gitu ya. Nah, kalau ada sewa, ya udah bayar pajak sewa. Atau kalau Ibu mau damai sama AR-nya, ya udah bayar pajak sewa, tinggal dibayar gitu. Tetapi kalau memang tidak ada sewa dan Ibu tidak bersedia bayar, Ibu bilang kepada AR, Bapak AR, Ibu AR, saya nggak ada sewanya, gitu. Oke. Nah, thank you Bu Lili, Bu Wati Lili, semoga terbantu. Bapak Matius Chin, makasih Pak Wan atas infonya, sama-sama Pak, thank you. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan di YouTube nih. Lantas NPWP yang tercantum di bukti potong milik pemilik atau penyewa, masa sekarang jadi NPWP penyewa?
aturan makin lama makin tambah koplak ya. Ini mengenai bukti potong ya. Nah, jika jika pemilik yang buat bukti potongnya, maka nama atas diri sendiri kalau nggak salah ya. Diri sendiri kalau nggak salah deh. Oke. Kemudian Ibu Wati Lili, tidak ada kok. Ya udah, kalau tidak ada Ibu tinggal bilang kepada AR-nya tidak ada gitu. Kalau AR memaksa, ya kita bilang dasarnya apa Pak AR, Ibu AR, apa dasar memaksa saya bayar pajak padahal saya tidak ada sewanya gitu ya. Oke. Ibu Zindri 074, kawan. Jika ada armada mobil di CVA, tetapi di CVB yang punya barang. Oke, apakah boleh armada di CVA dipakai angkut barang dagangan CVB? Jawabannya seharusnya dibikin sewa, Pak. Dibikin sewa aja, sewa mobil gitu ya. Sewa mobil berapa jam atau berapa hari gitu. Gitu aja, Pak ya. Ibu ya. Jadi supaya clear, supaya nggak ada ribut-ribut. Ya udah, kalau memang kita mau pakai barang yang bukan milik kita, sebaiknya dibikin sewa aja, sewa mobil gitu. Oke. Thank you Bu Zindri. Ibu Elisaten, gaji direktur di badan CV tidak boleh dibiayakan ya? Memang tidak boleh ya, kalau dia komanditer ya. Jadi kalau direktur itu adalah seorang komanditer, maka tidak usah pakai gaji. Semua penghasilan yang diterima oleh si direktur langsung menjadi prive. Oke? Nah, sama-sama tuh Bu Elisa. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Dan kita masih ada webinar ya. Teman-teman tinggal gabung aja ke webinar di hari Sabtu nanti. Tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya. Masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk ikut ke webinar mengenai pemeriksaan dan SP2DK. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih ke Senin depan ya. Mari semuanya. Thank you. Mari. We'll be right back.